Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas contoh soal yang akan keluar di UAS. Nah, ini contoh soal nomor 1. Nah, suatu perusahaan menjual produknya dengan harga Rp500 per unit. Yang soal pertama, tentukan fungsi penerimaan total atau R-nya. Yang kedua, hitunglah penerimaan total jika produk yang terjual sebanyak 200 unit ya. Oke, kita kerjakan. Nah, soal nomor 1 berarti yang A jawaban. Nah, yang A itu jawabannya adalah R. Kita sudah tahu R itu rumusnya penerimaan total adalah PQ ya. Nah, berarti kalau di sini ini apa? Nah, tinggal dikalikan Q ya. Berarti ini 500 dikali Q. Jadi untuk soal nomor A sama dengan R sama dengan R sama dengan 500 per Q. Lalu untuk yang B bagaimana? Nah, yang B hitunglah penerimaan total. Berarti menggunakan rumus ini R sama dengan 500 Q-nya sebanyak 200. Berarti di sini sama dengan 5 kali 2 10. Nolnya dapat 1, 2, 3, 4. Nah, berarti jawabannya 100.000. Mudah ya. Yang selanjutnya kita kerjakan nomor 2. Nah, di sini kita baca dulu soalnya. Nomor 2. Diketahui fungsi biaya total suatu perusahaan adalah C sama dengan 10.000 plus 20Q. Dan fungsi penerimaannya adalah R sama dengan 60Q. Yang pertama, tentukan jumlah produksi pada titik impas BEP. Jawab BEP ya. Berarti di sini C sama dengan R ya, atau R sama dengan C, bebas. C 10.000 plus 20Q, nah sama dengan R-nya 60Q. Nah, berarti di sini 10.000 sama dengan 60 min 20. Wah, ini nulisnya paham nggak? Jadi 60Q, 20Q pindah, Q-nya saya taruh luar ya. Ini penulisan cara ngitung biar gampang. Tapi ini secara aljabar matematis sebenarnya. 10.000 60 kurangi 20 40 Q. Nah, seperti ini. Berarti Q-nya sama dengan 10.000 per 40. 10.000 bagi 10.000 bagi 4 200 ya. Nolnya kurangi 1, berarti 250 sama dengan Q-nya. Oke, itu yang A ya. Tentukan jumlah produksi. Nah, selanjutnya hitung besar laba atau rugi. Kalau di sini C-nya sama dengan 10.000 plus 20Q. Berarti kalau Q-nya 300, berarti 10.000 plus 20 kali 300 atau sama dengan 10.000 ditambah 2 kali 3 6, nolnya ada 3. Berarti di sini ada 16.000. Lalu R-nya ini ya. 60Q ya. 60Q atau 60 Q-nya 300
6 kali 3 18, nolnya ada 3, 18.000, sehingga laba atau rugi sama dengan R min C ya. Oke. Nah, fungsi penerimaan dan fungsi biaya sama dengan penerimaannya 18.000, biayanya 16.000, sehingga dikurangi sisanya 2.000. Ini nilainya positif, artinya di sini untung atau untung 2.000. Oke, seperti itu untuk nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, di sini nomor 3. Seorang konsumen memiliki pendapatan sebesar 120.000 yang digunakan untuk membeli 2 barang, yaitu X dan Y, dengan harga X-nya 4.000, harga Y-nya 2.000. Tuliskan persamaan fungsi anggaran. Jawab. Berarti fungsi anggarannya 120.000 sama dengan ya ini 4.000 X ditambah ini Y-nya 2.000 ya, 2.000 Y. Ini yang A. Yang B-nya, jika seluruh pendapatan digunakan untuk membeli barang Y saja, berapa jumlah barang yang ingin dapat dibeli? 120.000 ini kita belikan X-nya sebanyak 0. Jadi untuk beli Y saja, berarti ini 0, artinya ini 120.000 sama dengan untuk beli barang yang Y yang harganya 2.000, sehingga Y-nya sama dengan 120.000 per 2.000. Ini coret 120 bagi 2 yaitu 60, sehingga jumlah barang Y yang dapat dibeli adalah 60. Oke, seperti itu. Sekarang soal nomor 4. Diketahui fungsi konsumsi suatu masyarakat adalah C sama dengan 50 plus 0,6 Y. Tentukan fungsi tabung masyarakat tersebut. Tahu S sama dengan Y min C. Nah, Y sama min C-nya yang ada ya. 50 plus 0,6 Y. Jangan lupa ini dikurungin. Jadi Y min 50 min 0,6 Y. 1 dikurangi 0,6 berarti 0,4 Y min 50. Nah, oke. Nah, yang kedua, oke. Nah, yang selanjutnya hitunglah besar konsumsi dan tabungan jika pendapatan masyarakat Y sama dengan 20. Kita gunakan rumus yang ini, itu S sama dengan Y min C. Nah, C-nya ini sebenarnya bisa digabung juga di sini ya. Y min C. Jadi pakai rumus ini, tapi supaya gampang kita cari satu-satu aja ya. Yang pertama C-nya dulu nih, yang ini 50 plus 0,6 Y sama dengan 50 plus 0,6 Y nya 200. Oke,
Oke, 200 kali 6, 1200 kurangi 0, berarti gini 0,6 kali 200. Nah, anggaplah ini 6 kali 200 kan 1200. Nah, komanya geser sini. Nah, berarti 120. 50 tambah 120 sama dengan, tulis di sini aja ya, 170. Nah, lanjut si Y-nya itu 200. Sehingga S sama dengan Y-nya itu 200 dikurangi C-nya itu 170, berarti 30. Seperti itu. Oke. Kalau pakai disatuin langsung pakai rumus ini juga sebenarnya bisa ya. Kayak 0,4 kali 200. Berarti 200 kali 4, 800. Bagi 80 kurang 50, 30. Sama ya. Nah, oke, maksudnya gini. S sama dengan 0,4 Y min 50. 0,4 dikali 200 min 50. Ini kan 80 kurang 50 sama dengan 30. Nah, sama aja. Oke. Yang selanjutnya soal nomor terakhir, nomor 5. Diketahui fungsi permintaan suatu barang adalah QD-nya ini 36 P kuadrat dan fungsi penawarannya adalah QS P kuadrat plus 4. Yang pertama, tentukan harga persimpangan pasar. Oke. Berarti ya QD QS. Oke. QS QD ya, sama aja ya sebenarnya. QS P kuadrat plus 4 sama dengan QD-nya 36 min P kuadrat. Oke, P-nya pindah ke kiri, P kuadrat plus P kuadrat. Nah, gitu pindah kiri. Lalu 36, 4 pindah kanan jadi min 4. Di sini 2P kuadrat sama dengan 32. P kuadrat sama dengan 32 per 2 atau sini ya. P kuadrat sama dengan 16. P-nya sama dengan 16 atau P-nya sama dengan 4. Didapat P-nya 4, jumlahnya, B-nya jumlahnya ya. Kita masukin ke salah satu persamaannya pada yang QS saja ya. QS sama dengan P kuadrat plus 4. P kuadratnya berarti 4 dikuadratkan plus 4 sama dengan 16 plus 4. Nah, ini sama dengan 20. Selesai. Jadi seperti itu soalnya. Ada, kita review lagi ya. Ada 5 soal. Yang pertama, suatu perusahaan menjual produknya dengan harga segini. Ini fungsi penerimaan totalnya R sama dengan P dikali Q. Jadi penerimaan totalnya ya harga dikali kuantiti saja. Lalu penerimaan totalnya ya tinggal dimasukkan kuantitinya. Jadi 500 dikali 200 atau 100.000. Soal yang kedua, ini fungsi biayanya seperti ini, fungsi penerimaannya R sekian, jumlah produk di titik impasnya ini C sama dengan R ya, didapatnya Q 250. Nah, selanjutnya dimasukin lagi fungsi biayanya, pengeluarannya ternyata 16.000 pada saat produksi 300, lalu penerimaannya didapat 18.000 ya ketika produksi 300, sehingga selisihnya itu 2.000 dan nilainya positif, artinya untung sebanyak 2.000. Lalu nomor 3 ini fungsi konsumsi ya.
Jadi punya duit 120.000, fungsi konsumsinya gimana? Ya udah 120.000 sama dengan 4.000 X dan 2.000 Y. Karena pengen beli Y saja, berarti X yang dikali 0 sehingga Y sama dengan 120.000 per 2.000 sama dengan Y-nya 60. Kalau soal nomor 4 seperti ini, fungsi konsumsi masyarakat, fungsi tabungannya berarti S sama dengan Y min C. Eh, Secara aljabar dikerjakan didapatkan 0,4 Y min 50. Lalu nomor 2, besar konsumsi. Kita pakai rumus yang awal, S sama dengan Y min C. Y-nya 200. Sebentar, oke. Pakai nyari C dulu, kan Y min C. Nah, cari C-nya dulu, yaitu pakai rumus yang 50 plus 0,6 Y. Didapatkan 170. Di sini Y-nya 20 ya. Sehingga S itu 200 ya. Y-nya 200, sehingga S sama dengan Y min C. Y-nya 200 dikurangi C-nya 170. Sehingga didapat 30. Ini agak lucu juga ya, padahal kita sudah punya rumus ini. Nah, kita bisa pakai rumus yang tadi juga, yang soal nomor A. Jadi S sama dengan 0,4 Y min 50. 0,4 kali Y-nya 200 dapat 80. 80 kurangi 50 ya, sama dengan 30. Sama hasilnya. Seperti itu. Mangga pakai yang pertama atau yang kedua. Lalu soal nomor 5 ini sebenarnya menghitung BEP menggunakan bukan menggunakan ya, tapi persamaan fungsinya kayak kuadrat karena non linear lah ya. Seperti biasa QD sama dengan QS didapatkan P-nya, lalu kita cari Q-nya. Udah seperti itu. Semoga dapat dipahami, atau kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan melalui grup. Sekian, semoga berkah, semangat belajarnya, semoga nilainya yang bagus. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf ya. Semoga dimaafkan dan tetap belajar, sama-sama belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.